Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Waktunya nih teman-teman semua mempertimbangkan apapun industrinya, apapun aktivitasnya. Kayaknya ini HPP juga bisa dikulik deh gitu ya kira-kira. Nah, apalagi masanya sekarang itu kan katanya efisiensi ya. Jangankan UMKM negara aja harus efisiensi gitu ya. Nah, barangkali efisiensi itu kan dua jalan gitu ya. Pertama adalah bagaimana revenue itu dijaga. Saya bicaranya dijaga sekarang nggak berani muluk-muluk melesat karena ekspansi itu PR tersendiri. Tapi juga ongkos atau biaya diperketat gitu ya, mengencangkan ikat pinggang kayak gitu. Nah, HPP ini kan bagian daripadanya sehingga margin lebih bagus, nanti teman-teman bisa lebih liquid gitu ya. Nah, coba lanjut Mbak Bunga. Nah, insya Allah kita akan belajar lebih detail nih mengenai mini workshop yang nanti akan diselenggarakan juga oleh Lunas gitu sebagai pendalaman gitu ya dari webinar kali ini gitu. Saya insya Allah akan mencoba sharing membantu teman-teman untuk menyusun HPP khusus untuk produknya masing-masing. Jadi kita bedel gitu ya. Nanti template-nya dari saya bentuknya adalah financial modeling gitu ya. Financial modeling itu tadi itu mau jasa, mau produk, produknya juga apa, ada yang tadi produksitas, konstruksi karena setiap industri pada dasarnya berbeda, bahkan di industri yang sama perusahaan-perusahaan berbeda-beda gitu ya, bagaimana nge-treat-nya gitu. Nanti kita akan belajar apakah value based ataukah cost basis untuk menetapkan HPP. Jadi murni berdasarkan cost atau kita mau ngasih value gitu ya. Nah, cerita value saya punya sedikit sharing di akhir slide ini gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu tentu sudah nongol di FYP masing-masing ya. Sekarang ini ada perang dagang antara China sama Amerika gitu ya. Nah, kalau diperhatikan beberapa hari yang lalu, ada salah satu peluru yang dilentarkan oleh pihak China dengan membedel semua kos produksi barang-barang luxury-nya Amerika. Perhatikan nggak Bapak Ibu-ibu? Itu bisa tuh apa Louis Vuitton yang harganya puluhan juta ternyata kosnya ratusan ribu kalau dirupiahkan gitu ya kira-kira ya. Ada iPhone yang harganya berapa gitu ternyata ongkos produksinya cuma 10% bahkan kurang gitu ya kira-kira gitu. Nah, itu yang tadi saya bilang, ada value based pricing, ada cost based pricing. Bahkan saya pernah dengar ada yang membedel cost-nya sepatu Nike yang logonya cuma coret itu 1/10. Jadi kalau ibu beli sepatu Nike 2 juta, barangkali ongkosnya maksimal 200.000 gitu ya. Jadi itu nanti kita bisa setup itu bareng-bareng di mini workshop bahwa dengan financial modeling yang tepat, dengan pricing method yang tepat, kita bisa netepin revenue targeting yang juga tepat untuk bisnis bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Saya rasa itu pengantar materi dari saya, Mbak Bunga dan bapak-bapak ibu-ibu semua. Semoga kita dikaruniakan pemahaman bareng-bareng. Saya sangat terbuka untuk diskusi lebih lanjut. Dan alhamdulillah juga Lunas memberikan ruang, nanti ada workshop lebih detail yang rasanya nanti akan ada one on one-nya kalau di itu ya Mbak Bunga ya di mini workshop ya. Jadi setiap bisnisnya nanti dibedel bareng-bareng. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Tanta, sebenarnya ini masuk ke sesi pertanyaan. Bagaimana Pak? Siap? Kita mulai bertanya ya. Monggo, Mungkin dari peserta juga tadi ada yang terlewat. Baik Bapak Ibu, silakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Kita tanya jawab dulu sekitar 10 menit ya Bapak Ibu, sampai 13 menit.
Silakan, apakah ada yang masih ingin bertanya? Oke, di sini ada Pak Safrudin Safi. Silakan Pak untuk bertanya. Ya, terima kasih Mbak Bunga. Ilmunya menarik ini Pak Artanto. Senang bisa bincang dengan Bapak di meeting ini. Dan satu statement yang menarik tadi tentang target harga jangan terpengaruh dengan harga tetangga. Kadang-kadang perang diskon itu juga terjadi ya, banting-banting harga antar produk-produk UMKM. Nah ini ternyata memang salah menentukan HPP, saya kira begitu. Ini memang penting ini untuk kita belajar bersama terkait dengan hal ini. Nah, mohon saran dan pencerahannya dari Pak Artanto ketika terjadi perang harga seperti itu ya, banting-banting harga seperti itu sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM, kemudian apa sebetulnya yang menjadi sangat krusial dibenahi gitu terhadap hal itu. Karena saya melihat ada satu pendekatan juga ketika semua biaya produksi itu dihitung di akhir, kemudian tanpa tadi mengurangi saldo akhir persediaan itu langsung dibagi dengan target unit ya betul. Sehingga apakah itu juga formula yang cukup tepat untuk hal itu? Nanti meskipun itu juga ditambahkan dengan faktor komponen penting lainnya ya, plus tenaga kerja, logistik, bahkan risiko dan penyusutan itu juga coba ditambahkan. Nah, pertanyaannya apakah yang seperti itu juga termasuk dari yang formula yang diharapkan atau disarankan oleh Pak Artanto? Itu dulu dari saya Pak, dan nanti kalau ada kabar tentang ini workshop mohon diinfokan Bang. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Saya langsung jawab barangkali Mbak Bunga ya, mengingat itu juga ada 2 yang di chat gitu. Jadi nanti kita lanjut gitu. Pertama, terima kasih sekali Pak Safrudin Safi'i atas pertanyaannya. Sebagaimana saya sampaikan, kita jadi sama-sama belajar gitu ya. Gitu. Kenapa? Pertama adalah background kenapa saya sampaikan formula itu tadi. Sebenarnya itu kalau boleh dibilang itu dasar banget gitu ya. Dasar dalam artian begini. Kalau textbook ya rumusnya seperti itu. Tapi menariknya seringkali dalam pengalaman saya yang dampingi UMKM itu tidak pernah tuh, jarang bahkan gitu, yang menyertakan komponen terakhir, saldo akhir persediaannya gitu ya. Atau kalau lebih ditarik ke makro lagi gitu ya, sedikit lebih makro lagi aktivitasnya, sedikit UMKM atau jarang UMKM yang berkenan melakukan stok opnam. Nah, saya spesifik saja ke F&B gitu ya, yang seringkali. Saya kalau ditanya misalnya apa sih kunci suksesnya kedai kopi, sekarang ini menjamur sekali ya, barangkali apalagi Jogja gitu ya. Saya pernah dapetin statistik Cirebon itu cukup padat, tapi Jogja sepertinya jauh lebih padat gitu ya, kira-kira. Nah, kuncinya itu rasanya kalau di F&B sepanjang saya punya pengalaman mendampingi beberapa resto adalah aktivitas stok opnam itu tadi penting sekali gitu ya. Bahkan beberapa restoran yang cukup ketat itu tiap shift ganti itu dia nyatet gitu tuh, karena kebocoran itu biasanya di situ. Bayangkan sebuah industri atau perusahaan yang revenue-nya misalnya 100, tapi ongkos produksinya itu 40-50%. Kan kalau di F&B segitu ya, 30, 40, 50 gitu ya. Nah, jadi potensi bocor sedikit saja di situ pasti akan jadi momok gitu ya, akan berpengaruh banyak. Nah, makanya saya senantiasa menyarankan, oke deh rumus ini aja deh, tolong dipakai saldo awal, ditambah pembelian, dikurangi saldo akhir gitu ya, jangan lupa. Dan itu tuh semua
bertumbuh pada sebuah aktivitas inventory management, yaitu stok opnam, kalau datang dicatat, kalau keluar dicatat gitu ya, sehingga saldo akhirnya dicatat kayak gitu. Nah, kemudian dari itu tadi menjawab pertanyaan Bapak yang pertama, apa yang harus dilakukan UMKM kalau sudah ada perang harga gitu ya kira-kira. Nah, yang jadi landasan itu tentu cost based pricing. Nah, yang tadi saya sampaikan, saldo awal ditambah pembelian dikurangi saldo akhir itu bentuk dari cost based pricing. Jadi harga itu ditetapkan berdasarkan cost-nya dulu gitu ya kira-kira. Nah, itu biasanya adalah limit dasar Bapak. Kalau mau perang harga ya sampai segitulah. Saya nggak bisa ditawar-tawar deh setelah saya masukin tenaga saya, listrik, gas, dan segala macam, biasa segitu gitu tuh. Tapi bagi UMKM yang sudah menggeluti industri bertahun-tahun, rasanya cost based pricing itu harus ditambah dengan value based pricing. Jadi ini yang kadang-kadang luput oleh teman-teman UMKM untuk dipertimbangkan dikelola. Sekarang ini kan sebenarnya mediumnya atau alatnya sudah gampang sekali ya dengan adanya digitalisasi, sosial media gitu ya. Jadi sebuah produk atau layanan create value itu jauh lebih mudah sekarang ini. Misalnya ada story-nya, misalnya bapak saya jualannya cilok gitu ya, cuma jualan cilok lah, kalau di Jawa disebutnya bentul gitu, lari keliling ke sekolah-sekolah gitu tuh. Tapi value-nya apa yang dijual oleh bapak? Beliau itu, nah ini chapter yang berbeda ya, tapi teman-teman bisa bayangin bapak saya itu nggak mau buka cabang atau memperbanyak gerobak, kata dia pelayanan itu beda. Beliau tuh kalau sama anak-anak tuh ramah kayak gitu-gitu ya, mungkin padahal sama anaknya sendiri bisa jadi galak kayak gitu ya. Tapi sama anak-anak itu disukai gitu. Jadi itu yang jadi value buat beliau gitu tuh, sehingga harganya segitu. Itu contoh paling sederhana dari value, yaitu pelayanan. Bagaimana kalau yang lain, misalnya tadi Ibu yang nanya tentang tas gitu ya, misalnya. Nah, kita bisa sisipkan value di situ. Misalnya pengrajinnya ibu-ibu loh, memberdayakan masyarakat. Nah, itu kan harus disampaikan ke market sehingga bisa dikapitalisir gitu ya. Orang itu akan ngasih nilai kalau dia tahu kan gitu kira-kira. Oh, bener itu yang ngerjain ibu-ibu. Posting saja sosial medianya, produksinya, cara dapetin bahannya, kira-kira gitu. Nah, itu rasanya yang bisa kita lakukan menghadapi perang harga. Ini lingkupnya perang harga UMKM kan ya Pak ya? Kalau sudah sama China sama Amerika mungkin belum kapasitasnya saya menjawabnya gitu kira-kira. Jadi itu Pak ya, cost based pricing-nya diperhatikan betul dengan formula sederhana tapi baku itu tadi. Kemudian value based pricing-nya juga rasanya sudah waktunya untuk dikejar gitu. Saya lanjut ke penanya berikutnya yang di chat barangkali ya Mbak Bunga ya. Ya Pak, silakan. Ini saya bacakan saja Pak. Boleh. Pak, saya mau tanya, saya kan jasa layanan jahit, cara hitung kebutuhan listrik dan tenaganya bagaimana ya? Oke. Jasa layanan jahit, termasuk beli bahannya atau tidak dulu sementara, jadi karena ini gabung ya. Tapi kalau spesifik untuk kebutuhan listrik dan tenaga, yang pertama listrik, kalau mau dibikin rumit mungkin nanya ahli listrik bisa ketahuan tuh Bu, apa penggunaan mesin, wattage-nya berapa, ampernya berapa gitu ya. Tapi dikira-kira saja kalau ibu-ibu ya, kalau saya nggak asumsi nggak ngejahit, sebulan bayar listrik berapa, kalau ngejahit bayar listrik berapa, gitulah kira-kira. Jadi selisihnya saja gitu kira-kira sederhananya. Kalau tenaga ya ini ada di salah satu e-book saya nih, bagaimana seorang solopreneur tuh harusnya menghargai atau mengasih gaji kepada dirinya sendiri gitu tuh. Jadi itu disesuaikan saja Bu, karena kalau tenaga itu sangat relatif berdasarkan regional gitu ya. Ibu bisa benchmarking ke penjahit lainnya gitu kira-kira, atau juga ke konveksi-konveksi gitu ya. Sangat bergantung gitu ya, sangat bergantung kepada apa yang bisa Ibu provide gitu tuh di dalam jasa layanan jahit Ibu. Misalnya
saya punya cerita istri saya tuh kalau ngejahitin baju nggak pernah pindah-pindah, padahal itu lokasinya cukup jauh dari rumah kami gitu ya. Karena si ibu jasa jahit tempat istri saya langganan itu update modenya, gitu, sangat update gitu ya, sangat update. Dia pelajari cara stitching, terus kemudian bisa belanja aksesorisnya juga yang kekinian kayak gitu-gitu. Nah itu bisa ibu masukin ke bagaimana cara nentuin tenaga ibu ini per piecesnya berapa gitu tuh, atau kalau secara internal ibu bisa ngitung, oke, kalau sebulan saya bisa sekian baju gitu ya, kalau sekian baju harganya segini, saya bisa siapkan segini. Nah itu bisa memenuhi minimal gaji yang ibu harapkan atau tidak, kira-kira gitu sih bayangan saya. Kalau untuk tenaga, karena kaitannya ini kan berarti solopreneur ya, bukan tenaga kayak konveksi Pak gitu. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silahkan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.